Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu diberi kelancaran untuk kegiatan belajar hari ini. Berdoa, silakan. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan ya mengenai topik pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep wawasan Nusantara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kamu mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami arti wawasan Nusantara, kemudian menjelaskan kedudukan fungsi serta tujuan wawasan Nusantara. 3. Menganalisis aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Kemudian 4. Menganalisis aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang kelima, mengetahui peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Nah, anak-anak yang perlu kamu tahu bahwa Indonesia itu sebagai negara kepulauan ya, dengan masyarakatnya yang berbineka. Kemudian yang negara Indonesia ini pastinya memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Nah, kekuatannya ini terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya manusianya. Nah, sedangkan kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Jadi yang kamu tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau ya, jadi itu perlu kita satukan. Itu kelemahannya. Nah, pada kehidupan bangsa Indonesia, tak terlepas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitar, terutama pengaruh lingkungan antar daerah atau yang biasa disebut dengan regional, bahkan antar negara yang disebut dengan internasional. Kemudian, salah satu pedoman bangsa Indonesia, wawasan nasional itu berpijak pada wujud wilayah Nusantara. Makanya nanti disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, anak-anak, arti istilah wawasan Nusantara ya, itu berasal dari kata wawas ya. Tentunya dari bahasa kita, yaitu bahasa Jawa ya, bahasa daerah kita maksudnya. Nah, wawas itu berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan. Nah, akar dari kata ini membentuk kata mawas ya. Mawas itu berarti memandang, meninjau atau melihat, berarti mengandung kata kerja di sini ya. Nah, istilah Nusantara sendiri berasal dari kata nusa, artinya pulau atau kesatuan, kepulauan dan antara. Nah, maaf ya, dari kata nusa dan antara. Nah, antara ini menunjukkan letak antara dua unsur, itu artinya. Nah, sedangkan istilah Nusantara itu sendiri dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Nah, itu istilah Nusantara. Makanya dari pengertian yang sudah kalian terima tadi itu, nah, kata Nusantara itu digunakan sebagai mengganti nama Indonesia. Nah, anak-anak, pengertian wawasan Nusantara itu sendiri bisa kamu lihat ya, merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya
wawasan Nusantara merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus tahu ya mengenai Nusantara kita sendiri. Nah, wawasan nasional sebagai bangsa Indonesia yang terdapat di wilayah Indonesia terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya. Itu dipandang sebagai ruang hidup ya, yang satu kesatuan maupun ada istilahnya yaitu Lebensraum. Baik, kita lanjut ke tujuan. Jadi anak-anak, tujuan wawasan Nusantara itu mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari semua aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individual, kelompok, golongan, maupun suku bangsa atau daerah. Kepentingan tetap harus dihargai supaya tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Nah, fungsi dari wawasan Nusantara itu sendiri yaitu 1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional, 2. Sebagai wawasan pembangunan, 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, 4. Sebagai wawasan kewilayahan. Nah, sekarang asas wawasan Nusantara. Anak-anak, yang perlu kamu ketahui ya, bahwa asas itu ketentuan-ketentuan ya yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujudnya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, terutama suku atau golongan, terhadap kesepakatan, yaitu komitmen. Jadi, kalau misalnya asas ini tidak dipatuhi, tidak ditaati, tidak dipelihara, dan tidak diciptakan, maka akan tercerai-berai bangsa dan negara kita. Ya, jadi asas wawasan Nusantara itu meliputi dari solidaritas, kemudian kerjasama, kesetiaan, kepentingan yang sama, keadilan, dan kejujuran. Jadi kalau misalnya kita semuanya memiliki asas wawasan Nusantara dari ke-6 asas ini, maka negara Indonesia ataupun Nusantara kita akan selalu bersatu. Nah, baik anak-anak, dari penjelasan yang Bu Dewi jelaskan barusan, semoga menambah pengetahuan kalian ya mengenai wawasan Nusantara. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di Google Classroom. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.